Selasa pagi, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Kecelakaan terjadi antara bus berpenumpang jurusan Malang Blitar Purwokerto dengan truk gandeng di dekat Pasar Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Sopir bus tewas dalam kecelakaan, sementara sopir truk dan 3 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong untuk mendapatkan perawatan medis. Indah. Keluarga korban kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di ruas tol Krapyak, Semarang tak kuasa menahan tangis saat tiba di posko. Seorang remaja yang diduga anak dari korban tak kuasa menahan tangis saat tiba di posko informasi kecelakaan bus. Dari informasi sementara, pihak keluarga yang pertama mendatangi posko adalah warga dari Boyolali. Kapolda Jateng memastikan kepulangan seluruh korban kecelakaan bus Cahaya Trans akan ditanggung pemerintah provinsi. Untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Nanti kita akan melakukan pengantaran jenazah ke kediaman. Usai kecelakaan yang menewaskan 16 orang di tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, sopir bus ditetapkan menjadi tersangka. Sopir cadangan bus Cahaya Trans disebut mengemudi dengan kecepatan tinggi. Polisi menetapkan sopir cadangan bus Cahaya Trans rute Bekasi, Yogyakarta bernama Gilang sebagai tersangka. Gilang yang masih berusia 22 tahun ini diketahui mengemudi dengan kecepatan tinggi dan tidak ada pengereman saat kejadian, hingga membuat bus terguling saat melaju di tikungan Simpang Susun Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, bus dalam kondisi laik jalan. Menurut polisi, pelaku menggantikan sopir utama di kilometer 102 rest area Subang, Jawa Barat sebelum kecelakaan. Selain tidak mengetahui kondisi jalur jalan di ruas tol Semarang-Batang, sopir cadangan ini juga baru bekerja selama 2 bulan di PO Cahaya Trans. Pelaku meminta maaf terhadap seluruh korban yang meninggal maupun yang mengalami luka. Supir daripada ataupun pengemudi dari bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tersebut sebagai tersangka. Jadi penyidik berkesimpulan terpenuhi unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga menjerat pengemudi bus tersebut dengan Pasal 310 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Korban atas kecelakaan terjadi yang menyebabkan mereka hilang mencapai Akibat kelalaian pelaku, 16 orang tewas dan 17 orang luka-luka setelah bus yang dikendarainya menabrak pembatas tol Krapyak, Semarang, Senin dini hari lalu. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.